Shalom, selamat pagi. Sebelum kita melaksanakan ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, kami guru sekolah minggu membacakan adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu yang berjalan ini. Yang pertama adalah Angelia Manaronsong, genap yang ke-5 tahun di 2021 kolom 26. Dan yang kedua Gwyneth Sejauman, genap yang ke-4 tahun 2021 kolom 5. Gillian Sejauman, genap 4 tahun 2021 kolom 5. Dan ke-4 Devina G. Adrian, genap yang kedua tahun 21 Januari 2021 kolom 2. Gabriel Ponto, genap yang ke-7 tahun 2021 kolom 23. Dan Sachel Karistin Gondowin Manopo, genap yang ke-4 tahun 2021 kolom 22. Terakhir Januar Sempurna, genap yang ke-7 tahun 2021 kolom 6. Untuk itu seluruh komisi dan guru sekolah minggu menyampaikan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan melakukan lagu selamat ulang tahun. Nah adik-adik, kita akan merayakan hari ulang tahun bersama-sama dengan teman-teman kita yang bisa merasakan penyertaan Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini. Ya, buat adik yang telah dibacakan namanya tadi, yang ada di rumah, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu selamat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur kita akan doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Sekali lagi kita bernyanyi lagu selamat hari ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan, selamat panjang umur doakan, selamat sejahtera, sehat sentosa, selamat panjang umur dan bahagia, selamat panjang umur dan bahagia. Ya, atas nama Komisi Pelayanan Anak Jemaat Nazaret Tuminting, guru-guru bersama guru-guru sekolah minggu bersama dengan komisi bahkan anak-anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 29 menyampaikan selamat ulang tahun untuk anak-anak yang tadi namanya sudah dibacakan. Tuhan Yesus sumber berkat memberkati anak-anak tersebut. Panjang umur, sehat kuat, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, damai di hati. Ya, apa kabar di pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya adik-adik yang ada di rumah, tak terasa kita sudah masuk di minggu yang keempat di bulan Januari.
2021, itu semua atas berkat penyertaan Tuhan. Dan di pagi hari ini torang semua masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan terlebih Tuhan telah menjaga kita lewat pertiduran kita, sehingga di pagi hari ini torang semua bisa ada di tempat ini, ada di rumah kita masing-masing, duduk manis untuk memuji nama Tuhan. Maka dari itu adik-adik semua, kita semua akan memuji nama Tuhan. Undang semuanya berdiri. Dengan penuh sukacita iman, orang semua bernyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yang adik-adik kita semua masih memuji nama Tuhan. Semua masih berdiri. Kita semua angkat pujian yang berkata lagu Ku Yang Kecil Lemah. Aku harap adik-adik semua yang ada di rumah bisa melakukan gerakan ini dengan segala baik. Jangan ada yang bermain. Orang bersama-sama memuji nama Tuhan. Kecil lemah, bukan tak berdaya, hanya ku perlu waktu dan hatimu. Ku mau jadi waris kerajaan Allah, bentuklah ku lebih berharga. Biar ku kecil, cita-citaku besar, dipandang lemah, tapi imanku kuat. Yesus Tuhanku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku selalu pedulikanku, karena ku dikasihinya. Karena ku dikasihinya. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, masih dengan penuh sukacita iman. Jangan dulu ada yang duduk, orang semua masih memuji Tuhan. Tuhan telah menciptakan orang semua mempunyai tangan dan kaki. Maka dari itu, mari orang pergunakan tangan dan kaki kita untuk memuji nama Tuhan.
Terang semua bernyanyi lagu Lihatlah lihat semua. Lihatlah lihat semua, aku punya tangan kaki yang dapat aku gerakan untuk memuji Tuhan. Lihatlah lihat semua, aku punya tangan kaki yang dapat aku gerakan untuk memuji Tuhan. Tangan kananku, tangan kiriku dapat aku gerakan, dapat menulis, dapat memegang, dapat berjabat tangan. Kaki kananku, kaki kananku, kaki kiriku dapat aku gerakan, dapat berjalan, dapat melompat, dapat berlari-lari. Lihatlah lihat semua, lihatlah lihat semua, aku punya tangan kaki yang dapat aku gerakan untuk memuji Tuhan. Lihatlah lihat semua, aku punya tangan kaki yang dapat aku gerakan untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah. Aku harap adik-adik semua yang ada di rumah, tidak ada yang bermain, sudah siap untuk beribadah. Dalam suka berdoa, orang semua bernyanyi lagu Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di hari Minggu yang berbahagia ini, torang semua ada dalam keadaan yang sehat-sehat dan diberkati oleh Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, ibadah sekolah Minggu ini akan segera dimulaikan. Bermohonlah kami semua, biarlah Engkau memberkati ibadah kami ini dari permulaan, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik silakan duduk. Nah, adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan membaca, mendengarkan, bahkan merenungkan firman Tuhan. Aku harap adik-adik semua yang ada di rumah sudah siap dengan Alkitab kita masing-masing. Dan kita akan berdoa, namun sebelum kita berdoa, orang semua bernyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Setiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini dan juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, Inci minta sebelum orang mau berdoa, siapkan tuh Alkitab. Supaya ketika sesudah berdoa, orang membaca itu firman Tuhan di pagi hari ini yang menjadi bahan orang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, ada dikasih Tuhan, siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan membaca firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, terima kasih Tuhan di pagi hari ini, Tuhan Yesus masih beri kami kesempatan untuk boleh memuji, memuliakan akan kebesaran kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan di pagi hari ini dalam ibadah sekolah minggu, walaupun kami masih beribadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing, lewat pengarah suara dari rumah gereja atau live streaming, kami percaya Tuhan Yesus akan memberkati kami lewat cerita firman Tuhan dan Alkitab yang akan kami baca. Tuhan Yesus, berilah hikmat-Mu bagi kami sebagai anak-anak bersama mama, papa, oma, opa, yang mendampingi kami, juga encik sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing, yang juga turut beribadah dengan kami di pagi hari ini. Pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus akan memampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami ketika cerita firman Tuhan disampaikan. Bagi encik Stevi Blandina Talumingan yang akan membawa cerita di pagi hari ini, Tuhan Yesus tolong dia, Tuhan Yesus berkati dia dengan hikmat-Mu, agar di pagi hari ini dia dapat menyampaikan cerita firman Tuhan bagi kami anak-anak. Ada sukacita yang kami dapat, ada makna yang baik yang kami dapat, yang dapat menolongkan kehidupan kami sehari-hari untuk kami boleh berlakukan cerita firman Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus berkati kami yang berada di rumah gereja, encik dan engku serta teman-teman kami yang ada, ataupun kami anak-anak yang berada di rumah. Karena pagi hari ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita akan membaca bersama-sama pembacaan dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Oleh Lembaga Alkitab diberi judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan kita di pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini sebelum Inci bercerita, kita akan menghafal bersama-sama ayat hafalan yang terdapat dalam Yohanes 2 ayat 11a yang akan dituntun oleh Inci Vine. Kepada Inci Vine dipersilakan. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita akan menghafal ayat hafalan untuk minggu ini, yaitu Yohanes pasal 2 mulai dari DP alamat Yohanes pasal 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, Yohanes 2 ayat 11. Coba terang sama-sama. Iya. Mulai dari di alamat DP alamat dulu. Yohanes pasal 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, Yohanes 2 ayat 11a. Iya, bahasa sedikit pendek toh daripada minggu lalu bahasa sedikit panjang, tapi Inci yakin kalau minggu lalu Inci dapat lihat anak-anak so hafal, kalau minggu ini cuma pendek pasti hafal. Iya, kita mulai sekali terakhir. Iya, Yohanes pasal 2 ayat 11a. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, Yohanes pasal 2 ayat 11. Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Inci Epi. Nah, adik-adik, tadi torang so mendengarkan pembacaan firman Tuhan, kemudian torang juga sudah menghafal bersama-sama akan ayat hafalan yang terdapat dalam Yohanes pasal 2 ayat 11a. Dan sekedar Inci Epi mau tanya, walaupun Inci Epinya dapat dengar ya, ngoni dah jawab apa di rumah. Minggu lalu torang mendengar cerita bersama-sama tentang Tuhan Yesus yang memanggil ke-12 murid yang nantinya mereka ini akan terus bersama-sama dengan Tuhan untuk melayani. Nah, adik-adik, dari pembacaan kita tadi, torang tahu bersama bahwa Ibu Tuhan Yesus apa kau tuh nama? Masih ingat? Oh, Maria. Ini Inci Dengku yang jawab di gereja. Maria Ibu Yesus ada adik-adik di pesta yang dikatakan tadi di Kana yang di Galilea. Bukan cuma Ibu Maria yang ada di situ. Ternyata Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya juga hadir di pesta itu. Nah, adik-adik, dulu orang Israel itu kalau berpesta biasanya itu dorang pasti ada anggur. Bukan anggur rupa orang sekarang yang bikin mabok, itu buah anggur yang diperas, jadi dorang minum itu. Jadi ketika pesta itu berlangsung, coba orang lihat di gambar ini. Oh, lagi meriah-meriahnya dorang, lagi senang-senangnya. Tapi adik, rupanya ada seseorang yang dia pedada semua duk dak. Kenapa? Karena ternyata dia dengan ini pesta yang meriah, orang lihat juga lain sementara minum anggur, ternyata persediaan anggur yang ada di dapur mulai berkurang.
Sisa sedikit. Nah, tentunya adik-adik kalau pesta anggur itu habis, biasanya tuan rumah itu akan malu. Dan Ibu Maria ini yang adalah ibu Yesus, dia peduli. Dia tahu, aduh kalau sampai anggur ini habis, pasti ini tuan rumah mau malu. Tuan pesta mau malu. Ibu Maria itu begitu peduli. Maka apa yang dia lakukan adik-adik? Dia bukan pipa sembunyi supaya hilang malu. Tetapi Ibu Maria pergi, dia mendekati anaknya yaitu Tuhan Yesus yang sementara duduk. Dapat lihat ini gambar? Hah? Oh, coba ini. Ini Tuhan Yesus yang lagi duduk. DP mama Ibu Maria lagi berusaha. Kalau boleh dia sampai di dekat Yesus. Dan orang lihat gambar selanjutnya. Sumpahku dekat sekali. Tuhan Yesus, kenapa Ibu Maria sementara membisikkan kata kepada anaknya Tuhan Yesus? Apa yang dia bisa dari pembacaan kita tadi? Apa yang Ibu Maria ini bilang kepada anaknya Yesus Kristus? Dia bilang begini, kasihan, kenapa? Itu anggur so habis. Anggur so habis. Tapi adik-adik apa yang terjadi? Bukan tuh di sebelah, mana mak, tunggu, kita semua bikin anggur. Tidak, tapi dari pembacaan kita tadi, kita orang lihat bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, apa yang engkau mau dariku ibu? Saatnya belum tiba. Adik-adik, padahal waktu itu Tuhan Yesus bisa langsung bertindak. Boleh bekeng, anggur itu ada. Tapi Tuhan Yesus tidak langsung bertindak karena Yesus tahu waktunya belum tiba. Dia harus menunggu waktu yang tepat dari Bapa di sorga. Tapi apa juga yang orang mulai lihat dari Ibu Maria? Dia langsung marah-marah. Tapi anak ini kita ada bilangnya tidak jawab. Tidak bikin apa-apa. Tapi Ibu Maria di dalam waktu Yesus katakan belum waktunya. Dia mempersiapkan para pelayan-pelayan yang ada di dapur. Dia ke dapur. Tuh, Ibu Maria ini ke dapur dan bilang begini pada pelayan-pelayan. Sabantar. Kalau dia yaitu Tuhan Yesus suruh. Apapun yang dia perintahkan, ngoni harus bekeng. Dan adik-adik firman Tuhan mencatat tadi yang orang baca. Ini pelayan-pelayan ini ketika Tuhan Yesus menjumpai mereka di dapur. Dan suruh mengisi tempayan-tempayan yang ada 6 tadi. Itu di pembacaan kita tadi. Coba orang lihat sini. Ada, dapat lihat atau ada ini ya. Nah ini. Tuhan Yesus menyuruh ini para pelayan-pelayan ini untuk mengisi tempayan yang 6 ini dengan air. Nah dorang adik-adik, ini pelayan-pelayan ini taat. Dorang nyak bantah, apalagi habis anggur kong suruh isi air. Nggak suruh cari anggur. Tetapi Yesus memerintahkan kepada para pelayan ini, isi ini tempayan ini dengan air sampai penuh. Ketika dorang isi sampai penuh, Tuhan Yesus bilang, cedok atau palo. Palo, kong dikasih rasa apa itu kepala apa dia di pesta. Pak sini kepala koki. Toh sekarang, ketika dia rasa dia nih tahu ini anggur ini dari mana toh? Tuhan baca tadi. Dia tahu dari mana anggur, tapi dia rasa, dia pergi kepada mempelai laki-laki, apa ini dorangnya, gambar paling bawah. Dia bilang, biasanya tuan pesta kalau sedia anggur, itu anggur yang paling bagus dikasih di awal pesta. Tapi ini ngoni sampai di akhir pesta borong ngoni keluar ini anggur yang rasanya memang enak sekali. Mungkin bilang anggur terbaik. Nah dari pembacaan ini kita melihat apa yang boleh orang belajar dari cerita kita di pagi hari ini. Pertama, orang lihat bahwa mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang pertama-tama itu adalah di pesta pernikahan di Kana yang di Galilea. Kenapa? Karena Tuhan Yesus peduli dengan keluarga-keluarga Kristen. Tuhan Yesus tahu adik-adik di keluarga itu, di tengah keluarga pasti ada banyak persoalan. Dan orang lihat Tuhan Yesus hadir memberikan jalan keluar. Nah orang keluarga-keluarga Kristen itu tompe mama, papa, oma, opa. Pasti dalam orang kehidupan setiap hari termasuk anak-anak banyak persoalan. Orang belajar di sini dari Ibu Maria. Ketika dia melihat anggur sudah mulai habis, dia peduli dengan perasaan yang akan dirasakan oleh tuan pesta. Maka dia cari jalan keluar, yaitu lapor kepada Tuhan Yesus. Sama dengan orang, no? Kalau ada persoalan apapun di tengah orang keluarga, walaupun orang anak-anak, orang bawa itu kepada Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat doa. Kemudian orang lihat juga, bukan hanya peduli,
Ibu Maria juga mengajarkan lewat cerita kita di pagi hari ini bahwa orang harus sabar. Ada waktunya Tuhan yang tepat. Toh, waktu DP anak bilang, Yesus bilang, apa yang engkau mau daripada aku ibu? Waktuku belum saat ini. DP mamanya langsung meraju. Tetapi dia belajar menunggu dan mempersiapkan para pelayan untuk taat. Demikian juga orang adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, orang harus belajar menunggu, sabar waktunya Tuhan untuk setiap persoalan hidup kita. Termasuk juga orang tua. Apalagi yang orang boleh belajar, bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka orang lihat ada mujizat yang terjadi. Anggur yang ada, yang dikatakan oleh kepada pelayan itu begitu enak, itu berasal dari air. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Air bisa menjadi anggur karena kuasa dari Tuhan Yesus. Kemudian ketaatan juga diperlukan dalam hidup ini supaya orang mengalami banyak mujizat. Yaitu apa? Pelayan-pelayan yang taat. Dorang adik-adiknya membantah waktu Tuhan Yesus suruh isi ini tempayan ini dengan air. Banyak bilang, kapan suruh isi air tong solala lagi. Tapi dorang dengar-dengaran, kenapa? Ibu Maria persiapkan pada orang. Maka ketika ada ketaatan, di situ ada mujizat. Mari dalam hidup kita, orang mau anak-anak, orang tua, inci, engku, guru sekolah minggu, orang memiliki ketaatan dalam hidup ini. Termasuk ketika orang taat. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, orang taat mengikuti protokol kesehatan. Supaya orang semua boleh tetap sehat, orang tetap mengalami mujizat Tuhan. Ketika orang adik-adik, mujizat itu bukan orang nanti baik, orang sakit, orang baik, itu baru mujizat. Tapi ketika tiap hari orang diberikan Tuhan umur panjang, itulah mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Supaya apa? Ketika ada mujizat, orang lihat respon murid-murid, apa adik-adik? Dorang di ayat yang ke-11, bagian yang terakhir dikatakan, murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi ketika orang minggu lalu orang dengar cerita Tuhan Yesus pilih dan orang menyaksikan mujizat yang pertama, yaitu air menjadi anggur, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian juga orang hidup sebagai anak-anak Tuhan, orang tetap percaya dalam situasi hidup apapun, Tuhan Yesus tetap akan menjaga, memelihara, dan mujizat demi mujizat akan terus diberikan Tuhan dalam hidup ini. Asal orang apa tadi? Taat. Ketaatan sangat diperlukan dalam hidup ini sehingga terus Tuhan akan memberkati kehidupan kita dan kita akan menjadi berkat. Orang boleh menyaksikan kepada orang-orang bahwa orang ini murid-murid Tuhan masa kini yang akan tampil beda. Ada lagu bilang, aku berani tampil beda. Bedanya di mana? Dari mulut kita tidak akan lagi keluar kata-kata yang kotor. Dari mulut kita akan ada kata-kata yang membawa sukacita bagi tompe mama, papa, teman-teman kita, bahkan siapa saja. Sehingga orang bisa jadi seperti murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan pakai terus untuk menjadi saksinya. Tuhan memberkati kita semua selaku murid-murid Tuhan Yesus masa kini. Dan biar kiranya orang terus memiliki ketaatan dalam hidup ini. Amin. Adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan banyak berkat lewat orang dan mama dan papa pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan, kita menyanyi pujian sejuta, sejuta, sejuta. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Setia, jujur dan persembahanku hanyalah sejuta. Sejuta, 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 persembahanku hanyalah sejuta. Persembahanku hanyalah sejuta. Ya, adik-adik yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih bagi adik-adik yang ada di rumah, mari kita ambil sikap berdoa kita di pagi hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kami,
Pagi hari yang penuh dengan sukacita ini Tuhan, kembali lagi Tuhan kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami memuji memuliakan akan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, bersyukurlah kami di pagi hari ini, kami sudah diberi Tuhan kesempatan yang cukup indah untuk kami boleh membaca, bahkan menceritakan firman Tuhan bagi anak-anak yang ada di rumah. Untuk itu Tuhan, terima kasih dengan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu di pagi hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Ketika mujizat yang sudah Tuhan berlakukan di suatu perkawinan di Kana, air menjadi anggur. Kami percaya juga mujizat itu Tuhan boleh berlakukan dalam kehidupan kami selaku anak-anak sekolah minggu, bahkan pun kami selaku guru-guru sekolah minggu. Bagi Enci Epi yang sudah membawakan firman Tuhan di pagi hari ini, mari Tuhan Yesus Engkau memberkati kehidupan keluarga Enci Epi yang ada, setiap usaha kerja dan harapan daripada Enci Epi, kami percaya Tuhan Yesus akan buat semuanya berhasil. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sudah memberikan korban persembahan. Mari Tuhan Engkau memberkati bagi persembahan yang sudah kami beri di pagi hari ini. Agar lewat apa yang sudah kami berikan di pagi hari ini Tuhan, boleh membantu pekerjaan-Mu yang ada di muka bumi. Terlebih khusus Tuhan di pelayanan kami yang ada di Jemaat Nazaret Tuminting. Berdoalah kami di pagi hari ini Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Nazaret Tuminting dari kolom 1 sampai dengan kolom 29. Mari Tuhan Engkau memberkati kehidupan anak-anak sekolah minggu yang ada. Bahkan ketika saat ini Tuhan dapati mereka dalam keadaan sakit, jamahan kuasa-Mu Tuhan Yesus mau menyembuhkan anak-anak sekolah minggu yang saat ini Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa pagi hari ini bagi guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Nazaret Tuminting dari kolom 1 sampai dengan kolom 29. Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka masing-masing. Bahkan apa yang sudah mereka terima saat ini Tuhan, tugas pelayanan selaku guru-guru sekolah minggu. Mari Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, beri mereka semangat Tuhan untuk lebih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa yang saat ini Tuhan, tugas yang mereka terima di pundak mereka masing-masing, merupakan tugas yang sungguh mulia di hadapan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, seluruh guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Nazaret Tuminting dari kolom 1 sampai dengan kolom 29, semua Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, Engkau memberkati dimanapun saat ini Tuhan mereka pergi dan berada. Kami percaya pertolongan Tuhan Yesus tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa dalam surga, ini yang menjadi doa syukur permohonan kami di pagi hari ini, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Ya Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kini tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang telah dibawakan oleh Enci Epi, itu semua tidak berlalu begitu saja, melainkan adik-adik semua bisa menceritakan kepada orang tua yang ada di rumah dan juga teman-teman, agar supaya firman itu bisa menambah pengetahuan kita bahwa tanda mujizat pertama yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, undang semuanya berdiri. Dengan penuh sukacita orang semua bernyanyi lagu Big or Small. Lagu ini selamat orang nak menyanyi. Jadi, aku harap adik-adik semua yang ada di rumah bernyanyi dengan penuh sukacita. Hanya ada yang bermain, backing DP gerak dengan sebagus mungkin. Perhatikan janji yang ada di muka. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita akan berdoa. Semua dalam sikap berdoa. Orang semua bernyanyi lagu Ku di Tanganmu. Di pikiranku, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari adik-adik kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, memang benar Engkau ada di dalam hati kami. Kami ada di hati Tuhan, kami ada di pikiran Tuhan, bahkan kami ada di rencana-rencana Tuhan. Bahkan kami percaya Tuhan, yang beracara memberkati ibadah kami pagi hari ini, yaitu Tuhan Yesus. Maka kami percaya pula, kasih karunia damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dengan persekutuan Roh Kudus, memberkati, menyertai anak-anak sekolah minggu Jemaat Nazaret Tuminting, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di rumah gereja. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang. Amin. 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 Silakan duduk adik-adik, ibadah kita telah selesai pagi hari ini. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibadah kita di pagi hari ini telah selesai. Tentunya untuk mengatasnamakan seluruh teman-teman komisi pelayan anak Jemaat Gemim Nazaret Tuminting mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua dan juga encik-encik guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing.
tetap setia untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, sehingga di pagi hari ini torang semua bisa beribadah dengan baik. Dan juga berterima kasih kepada enci-enci yang ada di gedung gereja yang telah melayani kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak kepada Enci Epi yang telah membawakan firman Tuhan. Kiranya diberkati Tuhan dalam pekerjaan sebagai seorang guru dan juga dalam pelayanan. Kepada Engku Ino dan juga Kak Aif, terima kasih banyak. Bahkan Kostor juga yang telah menyediakan tempat untuk kita beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang semua. Dan jangan lupa minggu depan tanggal 31 Januari 2021 ada ibadah sekolah minggu. Shalom, damai di hati.